Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Untuk kesempatan yang sangat indah pada malam hari ini di tengah-tengah situasi yang secara manusia masih terasa sangat gelap. Untuk itu mari kita kembali kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita terang bagi jalan hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah proses pengadilan di Kepulauan Rode, Amerika Serikat itu yang menjadi viral di YouTube gitu ya. Pengadilan itu dipimpin oleh seorang hakim yang bernama Frank Capio. Akhirnya Hakim Frank Capio itu dipuji netizen dan video itu menjadi viral seluruh dunia karena pada saat itu Frank Capio itu mengadili seorang pelanggar lalu lintas yang bernama Victor Cuellar gitu ya. Bapak Victor Cuellar. Ya, video menayangkan proses peradilan itu menarik sekali, saudara-saudara. Jadi pengadilan yang pasti seringkali menimbulkan rasa takut, ya, tekanan, kengerian itu berubah ya menjadi suasana yang begitu indah dan mengagumkan. Frank Capio bertanya kepada Pak Victor Cuellar ini, umur Bapak berapa? Umur saya 96 tahun, yang mulia. Wah, 96 tahun. Tapi Bapak kok melanggar kecepatan mengendarai mobil, ini bagaimana? Kan Bapak tahu itu kan daerah sekolahan. Jadi Bapak harus mengendarai di bawah kecepatan itu. Pak Victor Cuellar menjawab, hakim, dia mengatakan, benar Pak Hakim, saya memang salah. Tapi Bapak kan tahu saya ini sudah 96 tahun ya. Saya tidak mungkin mengendarai kendaraan itu melanggar peraturan. Tetapi ini kenyataannya ada catatan Bapak melanggar peraturan. Iya Pak, pada hari itu saya terpaksa harus mempercepat laju kendaraan saya karena saya sedang membawa seseorang yang sedang koma. Dia sakit kanker, dia sedang koma, dia membutuhkan segera perawatan rumah sakit. Orang itu siapa? Orang itu anak saya, Pak. Umurnya berapa? Umurnya 74. Hakim Capio itu terdiam. Lalu dia mengatakan, Bapak orang yang sangat mulia. Saya sebagai hakim memutuskan, saya nyatakan Bapak tidak melanggar peraturan lalu lintas. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sebetulnya menonton video itu mungkin sudah 3-4 kali. Saya pernah save, ternyata tidak tahu bagaimana terselip, dan hari ini saya cari, ketemu lagi itu, dan saya mulai baca lagi. Bapak Ibu, saya melihat ada keindahan luar biasa di dalam kehidupan keluarga, di dalam rumah tangga itu masih ada cahaya keindahan. Di tengah-tengah, saya mau katakan porak-porandanya kebudayaan saat ini, masih ada keindahan-keindahan relasi antar manusia itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah perenungan yang sangat singkat. Saya merasa yang saya beri judul berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga. Mari kita membaca Bapak Ibu sekalian untuk mendasari tema renungan singkat kita dari Mazmur 128. Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 kita baca seluruh ayat hanya sampai ayat yang ke-6. Mazmur ini ditulis demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang barusan kita baca itu, Mazmur 128, memang digolongkan sebagai salah satu yang disebut sebagai nyanyian pendakian. Itu atau dalam bahasa Ibrani ada istilah Shir Hamalot. Nyanyian pendakian yaitu Mazmur 120 sampai 134. Ya, ada 15 Mazmur. Mengapa disebut Mazmur pendakian atau Shir Hamalot ini? Karena Tuhan menetapkan kepada orang Israel untuk selalu melakukan ziarah. Karena Yerusalem itu tempatnya tinggi dan orang Israel itu harus berziarah di Yerusalem pada waktu-waktu musim tertentu. Mereka harus mendaki bersama keluarganya. Mereka harus membawa persembahan hasil kehidupannya, keuntungannya apa saja dibawa ke bait suci untuk merayakan apa yang disebut sebagai hari-hari raya besar. Di mana kita tahu bahwa Tuhan itu menetapkan ada 3 hari raya besar, 3 hari raya agung yang harus dilakukan ziarah. Saya jadi mulai berpikir sebetulnya hal semacam ini menarik gitu ya. Ya ada plus minusnya orang itu tur ke Israel macam-macam, ya oke lah. Tapi sebagai manusia yang berjiwa gitu ya, kita itu membutuhkan sentuhan-sentuhan psikologi. Karena kekristenan tidak melulu berkaitan dengan rasionalitas. Kalau kekristenan hanya dihayati dari aspek dogmatis, itu akhirnya kita menjadi dingin gitu ya. Ziarah itu tidak demikian. Ya. Kadang-kadang saya pikir, maaf ya teman-teman kita sebelah ya, kadang sering berziarah ya. Dengan bis-bis dan macam-macam. Saya memang sempat sinis juga ya. Walaupun tentu saja itu ziarah tanpa bertemu dengan Allah yang sejati, ya itu nonsens saja. Tetapi setidaknya kita diingatkan iman itu menyangkut seluruh aspek kita. Yang ya aspek psikologi kita, ya aspek rohani kita, spiritualitas kita, juga aspek fisik kita. Karena ziarah harus sanggup macam-macam, makan bersama kan gitu, bagi-bagi bontotan macamnya. Itu sesuatu yang sangat enjoyable dan itu dibutuhkan. Kalau tidak, kita itu hanya seperti manusia yang kering ya. Dari hari ke hari kering, tidak ada sentuhan-sentuhan kejiwaan sama sekali. Nah, Tuhan menetapkan ada 3 hari raya agung ya. Yang pertama itu mereka harus melakukan namanya itu ziarah pada hari raya Paskah ya, kita tahu itu. Dan yang kedua itu hari raya pemberian Taurat, atau dalam bahasa Ibrani adalah Shavuot ya, pemberian Taurat. Dan yang ketiga itu hari raya Sukkot, itu hari raya pondok daun. Ini indah sekali, indah sekali. Di mana di dalam hari yang tertentu itu seluruh orang Israel di muka bumi ini ke Yerusalem, dan mereka berarak-arakan seluruhnya, semua keluarga itu menyanyikan lagu-lagu Mazmur ini, atau yang disebut sebagai Shir Hamalot ini. Mereka mendaki dan memuji Tuhan dan menikmati langkah demi langkah, langkah demi langkah, langkah demi langkah. Setiap debu yang mereka injak mengingatkan mereka Allah begitu baik, Allah gembala yang agung. Orang-orang percaya membutuhkan sentuhan-sentuhan fisik itu, saudara. Sentuhan-sentuhan badaniah itu. Kita menyentuh apa yang dapat kita sentuh. Kita teguk air, kita hirup udara, kita makan nasi kita. Dan kita berziarah di situ. Itulah Sabat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini sering juga disebut sebagai Mazmur paralel sejajar. Paralel itu seperti rel kereta api ya, 2 sisi yang sama-sama persis paralel. Sejajar itu Mazmur itu kalimat 1 itu dikuatkan oleh kalimat yang kedua, diiyakan oleh kalimat yang kedua. Kita akan fokus pada ayat yang pertama saja, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini. Indah sekali
Saya ulang membaca di sini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Inilah paralel sejajar. Jadi takut akan Tuhan itu diiyakan, ditegaskan, disetujui dengan kalimat hidup menurut jalan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, rahasia ini sangat sederhana dan mendalam. Tuhan mengizinkan begitu banyak saat ini, betul-betul situasi yang mencemaskan. Saya mungkin termasuk tipe orang yang secara positif mendukung program pemerintah. Karena saya yakin mendukung program pemerintah itu salah satu kewajiban pemenuhan kewajiban sebagai warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara wajib untuk mendukung pemerintah. Itu namanya bela negara. Caranya bagaimana? Saya dengan rela itu men-sharingkan apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah terkait COVID ini. Supaya itu yang dapat saya lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk memberikan pengabdian saya di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menentu saat ini. Ya, saya harus jujur mengatakan walaupun saya seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan senior, bagi saya pandemi tetap mencemaskan secara manusia. Ya, saya jujur saja. Ya, mungkin saya dikatakan sebagai nabi penakut, ya oke lah. Tapi maksudnya bukan membuat kita itu tertekan dan takut. Tentu saja kita punya Tuhan, tapi itu tidak boleh sama sekali membuat kita itu longgar di dalam prokes kita. Kita harus taat, kita harus tunduk, kita harus sungguh-sungguh menghormati pemerintah, melindungi diri sendiri. Karena dengan melindungi diri sendiri kita melindungi orang lain. Nah, ini adalah mazmur indah sekali. Jadi kuncinya untuk diberkati adalah sederhana tapi mendalam. Takut, di mana takut akan Tuhan itu diwujudkan atau di backup dengan mentaati firman Tuhan. Kalimat yang pertama di dalam Mazmur itu, ya saya sudah lama tidak ngajar bahasa Ibrani, tapi ini menurut saya itu kok indah sekali. Itu ditulis dengan kalimat Ibrani Aser, Kalrea, Yawa, Haleka, Derecha. Jadi rea itu ditegaskan dengan haleka. Haleka, jalan, the way of God. Takut akan Tuhan, fear of God. Itu diwujudkan melalui the way of God. Tapping in the way of God. Jadi melangkah mengikuti Tuhan. Bapak Ibu sekalian, takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan itu bukan takut seperti sesuatu yang tidak asing bagi kita. Kalau kita takut kepada hantu, pertanyaan kenapa kita takut pada hantu? Karena kita tidak bergaul sama hantu. Kalau orang mengatakan aku tidak takut sama hantu, ya mungkin dia temannya hantu. Karena kita tidak berteman sama kita, tidak kenal sama hantu, kita takut sama hantu. Dan itu sebuah ketakutan yang harus. Ya walaupun kita takut dan berlindung kepada Tuhan, itu adalah ketakutan yang tidak semestinya. Takut dalam hal ini tidak begitu. Takut ini respectful. Takut itu hormat. Takut itu karena kita sungguh-sungguh melihat ada kapasitas dalam diri Allah yang membuat kita itu untuk submit kepadanya. Jangan ketakutan kepada sesuatu yang tidak kita kenal. Saya mengingat waktu kecil sebuah cerita yang tidak pernah saya lupa. Waktu itu anak saya Tika itu masih kecil sekali. Masih belajar berjalan. Nah, waktu itu kan memang ya Bu Dewi memang sangat sibuk di rumah tangga gitu ya. Anak-anak masih kecil, Tika masih kecil, dan ya terus terang Bu Dewi waktu itu ya maaf Bu Dewi ya. Itu jarang macak gitu ya, jarang macak ya. Ya tiap hari baunya berambang. Bawang dan sangit. Nah, suatu hari kami itu dapat undangan kondangan, Bapak Ibu sekalian. Masih di rumah Pak Hari itu, di kampung sebelah itu dapat undangan untuk manten itu. Ya namanya undangan. Bu Dewi ke salon. Di salon rambutnya disasak, berubah wajahnya gitu ya. Cantik sekali. Saya sampai terheran-heran gitu. Wah, Ibu cantik sekali. Tapi apa yang terjadi? Justru Tika itu gero-gero nangis memamplok saya. Takut. Kenapa? Karena Tika tidak biasa melihat ibunya itu bermake up. Jadi tiap-tiap hari dia bertemu ibunya itu di dapur. Jadi pada waktu Bu Dewi bermake up,
kaget ya, ini siapa? Bapak Ibu sekalian, ini takut akan Tuhan ini indah sekali. Mari kita menikmati takut akan Tuhan. Agustinus bilang itu, to enjoy God and the fear of God. Respectful terhadap Tuhan. Ini indah sekali. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, rasa takut kepada Tuhan itu dibuktikan dengan mencintai firman Tuhan. Tapping on the way of God. Wah, ini indah sekali. Kalau kita punya ini selesai saudara sekalian, sungguhan. Tiap-tiap hari kita rindu akan Tuhan. Saya merasa Bapak Ibu, yang kita doakan tiap-tiap hari itu hanya satu. Bersyukur dan mohonlah supaya Tuhan membuat hati kita, roh kita itu haus akan firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan itu bukan karena sebuah kewajiban. Baca firman Tuhan itu karena saya membutuhkan. Ini indah sekali. Firman Tuhan itu indah sekali. Ini harta yang tidak ternilai harganya. Ini kekayaan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, saya akhir-akhir ini saya merenungkan kebenaran ini. Firman Tuhan di dalam kitab Ratapan itu mengatakan, rahmat Tuhan itu selalu baru tiap-tiap hari. Rahmat Tuhan itu baru tiap-tiap hari itu apa sih? Saya mulai muncul dalam pikiran saya. Firman Tuhan yang baru, rahmat Tuhan yang baru yang disediakan Tuhan itu adalah ini, Alkitab. Alkitab tidak akan pernah sama. Walaupun di nats yang sama, di ayat yang sama, kalau kita baca, itu pasti akan menjadikan rahmat yang baru bagi kita. Tanpa itu, saudara sekalian, kita menjadi sangat kesepian. Tanpa itu kita akan menjadi sangat kosong. Tanpa itu, saudara sekalian, kita akan mengalami kegoncangan hidup yang luar biasa. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, apakah itu berkat Tuhan ini bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu? Sama sekali tidak. Kekristenan itu bukan agama yang kalau ingin mendapatkan sesuatu yang berharga harus susah-susah dulu dan orang-orang tertentu yang bisa, gitu tuh ya. Kekristenan itu bukan sekte. Apa bedanya sekte dengan kebenaran? Kalau sekte itu biasanya harus melalui jalur tertentu dan caranya rumit dan dikuasai oleh orang-orang tertentu, betul? Jadi ada cara-cara tertentu, ada ungkapan-ungkapan tertentu, rapalan-rapalan tertentu yang pertama dikuasai oleh orang tertentu dan kalau mau harus belajar. Kekristenan tidak demikian. Amin. Berkat itu sudah diserahkan kepada kita. Alkitab ini, setiap kali kita baca, itu langsung memberikan kepada kita rahmat Tuhan yang baru. Sehingga dalam hal ini benar, saudara sekalian, walaupun pandemi masih akan berlangsung dan mungkin akan terus berlangsung sampai kapan kita tidak tahu. Saya mendengar sebuah sebuah acara di televisi, seorang ahli mengatakan pandemi itu akan terjadi setiap 100 tahun sekali. Dan menurut para ahli, oke, ini silahkan saja, tidak apa-apa. Dia setuju, tidak apa-apa. Dan biasanya pandemi itu berhenti tidak 2-3 tahun. Itu bisa bertahun-tahun. Bahkan dia menceritakan dalam sebuah penelitian sejarah, ada satu jenis pandemi itu 40 tahun baru bisa diselesaikan. Saudara sekalian, walaupun tidak ada pandemi corona, pandemi itu selalu menjadi ancaman bagi kita. Dan ancaman yang paling besar, pandemi yang paling besar dari spiritualitas kita, ialah kenyamanan fisik kita. Betul? Fasilitas hidup kita. Karena pada waktu kita nyaman, bisa jadi kita melupakan Tuhan. Dan kita terlena dalam kenyamanan ini. Tentu saja kita harus hati-hati dalam hal ini. Kita harus memanage hidup sebaik-baiknya. Kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Dan kita harus siap untuk menjaga iman kita seperti seorang prajurit yang melengkapi hidup dengan persenjataan rohani yang lengkap. Itu. Nah, ini penting sekali. Takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu indah sekali. Takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak. Takut akan Tuhan itu bukan menimbulkan pertanyaan, opo to kuwi takut akan Tuhan, ya. Nanti orang A menjelaskan, oh takut akan Tuhan gini, orang B takut akan Tuhan orang ini. Orang C takut akan Tuhan menurut dia itu begini. Tidak. Dalam Mazmur paralel sejajar ini, takut akan Tuhan itu jelas sekali. Bahwa takut akan, rel pertama takut akan Tuhan. Dan rel yang kedua ialah taat. Dalam bahasa Indonesia ini ternyata konstruksi ini bagus ya. Ini paralelisme yang sejajar. Takut dan taat, takut dan taat.
Saya cek di dalam bahasa Ibrani, mungkin saya kurang menguasai puisi Ibrani, tapi saya belum menangkap mood puisi ini. Tapi bahasa Indonesia justru malah menarik, karena takut dengan taat ini sebuah kosakata yang menimbulkan tangkapan suara bunyi yang sejajar. Takut taat, takut taat. Amin Bapak Ibu sekalian. Ini indah sekali. Mari kita bersukacita. Mari kita bergembira. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak berubah. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap Bapa. Dalam kondisi apapun dia tetap Bapa. Justru pada waktu Tuhan mengizinkan kita untuk melewati lembah, bukan lembah biasa, lembah kekelaman. Lembah kekelaman. Mari kita merasakan momentum ini, momentum sentuhan Allah, kehangatan cintanya, memegang tangan kita, memeluk kita pada waktu kita takut, menghibur kita waktu kita cemas. Puluhan tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya berkesempatan mengunjungi almarhum Pak Dodi ya di Solo, di gerejanya itu. Ya, ada waktu saya itu keliling di gedung itu dan saya lihat-lihat. Terus ada satu gambar dinding menarik sekali. Gambar dinding mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat itu. Sebuah gambar dinding foto pantai gitu ya, foto pantai dengan tapak kaki, satu tapak kaki. Tulisannya menarik karena tulisannya ternyata semacam protes orang percaya kepada Tuhan gitu ya. Dia protes kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah mengabdi kepada Tuhan. Aku ini terus melayani Tuhan. Aku setia kepada Tuhan. Aku tidak punya musuh, aku tidak punya dendam. Tapi kenapa Tuhan di saat-saat aku mengalami kegelapan, pergumulan yang sangat gelap, Engkau tidak ada di sampingku? Mana janji Immanuel itu? Lalu Tuhan menjawab dia, anakku, kamu lihat di pantai itu, mengapa hanya ada satu jejak kaki? Kamu tahu kenapa? Jejak kaki ini adalah jejak kakimu. Karena pada waktu kamu berada di dalam lembah kekelaman yang sangat gelap, kesulitan hidup yang begitu luar biasa, aku tidak di sampingmu, aku tidak di belakangmu, aku tidak di depanmu, tapi aku menggendong kamu. Amin. Aku menggendong kamu. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat, saya akhiri renungan singkat ini dengan melihat berkat Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan itu, apakah berkatnya? Wah, berkatnya luar biasa. Kalau kita baca di dalam nats ini, Bapak Ibu sekalian, berkat yang pertama itu adalah berkat hasil jerih payah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Kalau kita hanya mengandalkan gaji, kita akan kecewa. Tapi andalkanlah rezeki. Jangan mengandalkan gaji, tapi andalkanlah rezeki. Karena gaji itu adalah bilangan jumlah uang yang tetap dan terbatas dari institusi. Tapi rezeki itu dari Tuhan. Dan dia bisa buka dari mana saja. Dikatakan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya, ini berkat pertama. Jadi tidak usah khawatir mengenai gaji. Ya. Tidak usah demo. Menurut saya sih tidak usah demo gitu ya. Nikmati Tuhan berikan. Nikmati itu. Saya ingat Pak Joko Widodo itu waktu dinasihati ibunya. Ibunya tuh bilang, kamu nanti tidak usah korupsi atas alasan apapun, termasuk atas alasan anakmu, karena anakmu itu sudah punya rezekinya sendiri. Ini berkat yang pertama, berkat hasil jerih payah. Wah, ini luar biasa, luar biasa. Tuhan memang kita harus belajar dari semut untuk rajin bekerja. Ya. Kemalasan itu musuh kekristenan gitu ya. Kita mesti rajin bekerja. Kalau kita tidak bisa bekerja dengan rasio kita bisa bekerja dengan tenaga kita. Kalau kita bisa muda
lebih baik menjadi tukang batu untuk dapat uang, harus bekerja. Tapi jangan mengandalkan gaji, karena kalau mengandalkan gaji kita akan demo terus. Ya. Mintalah rezeki supaya setiap berkat itu membahagiakan kita. Ya. Setiap tegukan air dan suapan nasi itu membuat kita bahagia. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua itu sudah jelas tadi, manfaat jerih payah itu ya. Itu dikatakan di situ, jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi ini penting sekali, jerih payah itu memang harus ada. Jerih payah itu harus ada. Tuhan berikan potensi kepada kita, gunakan semaksimal mungkin. Ya. Saya sering ngomong sama Bu Dewi, saya secara peraturan pemerintah itu 6 tahun harus pensiun. Ya, kalau menjabat struktural sudah umur 60 sudah tidak boleh. Tapi mengajar sampai 65, ya 65 berarti 6 tahun. Saya terus berpikir 6 tahun ini nanti kalau pensiun mau apa? Saya guyonan kepada anak-anak itu, saya akan menjadi YouTuber. Walaupun tidak laku YouTuber, tapi saya lihat di link saya itu jumlah viewernya sudah 4.000 lebih. Lumayan. Nah, itu bukan menghibur diri, tapi maksudnya bagaimana supaya siap 6 tahun nanti pensiun. Oke, nanti saya akan melakukan ini dan enjoying life. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Yang ketiga itu istri. Nah, ini luar biasa ini, berkat istri ya Pak Yuri ya. Ya, itu ayat berapa Pak Yuri? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Haleluya. Ya. Anggur itu sesuatu yang sangat khas dengan orang Timur Tengah dan kita sendiri gitu. Kalau kita tidak ada satu orang pun yang tidak suka anggur, dari anak-anak kecil sampai orang tua ya. Kalau lihat anggur, anggur selalu itu mengimajinkan segar, manis, nikmat dan sebagainya. Dan perjanjian dan Alkitab selalu memakai lambang anggur itu sebagai kemewahan, kebesaran, kemewahan. Bisa positif, bisa negatif. Ya kalau positif ya itu kemewahan. Tuhan Yesus menggambarkan anggur itu sebagai kemewahan dan kekuatan luar biasa pada waktu Tuhan Yesus mengatakan Injil itu kerajaan Allah itu seperti anggur yang baru disimpan dalam kirbat yang lama. Betul ya? Apa yang terjadi? Karena anggur itu bersifat fermentatif, itu kirbat lama yang terbuat dari kain itu tidak akan bisa lagi punya fleksibilitas. Pada waktu anggur itu melipatkan kandungan alkoholiknya itu akan pecah. Itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan kekuatan yang luar biasa. Saya menafsirkan, saya tanya Bu Dewi, mengapa istri digambarkan anggur? Bu Dewi nggak jawab. Ya, saya tahu dia rendah hati. Tapi anggur itu hebat. Anggur itu hebat untuk memberikan kenikmatan. Dan anggur itu mulia, dipakai di tempat-tempat pesta dan sebagainya. Anggur itu lambang berkat dan kelimpahan berkat luar biasa. Dan saya merasa anggur yang sejati itu adalah Injil itu sendiri. Yesus Kristus itu sendiri. Itu berkat yang ketiga. Berkat yang ketiga, yang keempat itu anak-anak. Ya, ini luar biasa berkatnya. Anak-anakmu seperti tunas pohon-pohon zaitun sekelilingmu. Bapak Ibu sekalian, pohon zaitun, minyak zaitun. Bapak Ibu searching di Google. Yang saya temukan cepat ada 10 manfaat dari pohon zaitun minyak zaitun sampai sekarang. Salah satunya itu bagus untuk diabetik. Pohon zaitun kita tidak meragukan itu ya, itu manfaatnya. Bahkan saya membuka itu pohon zaitun itu lambang dari 3 hal yang pokok dalam kehidupan manusia dan relasinya dengan Tuhan. Yang pertama, pohon zaitun itu lambang kesucian. Saudara, anak-anak kita menjadi anak-anak yang suci. Oh, saya masih ingat Maleaki pada waktu Maleaki menegur keras bangsa Israel dan mereka mempermainkan rumah tangganya itu. Suami-suami mempermainkan istrinya. Tuhan menegur melalui malaikat, kamu tidak ingat istri masa mudamu,
Kamu tidak tahu bahwa keturunan-keturunan yang kamu hasilkan itu adalah keturunan ilahi. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu adalah keturunan ilahi. Oh, benar? Benar. Nanti mereka akan menjadi powerful bagi Tuhan. Nanti mereka akan menjadi penerus-penerus, pejuang-pejuang iman. Mereka akan berjuang untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah arus kegelapan ini. Pohon zaitun itu juga lambang persatuan. Kalau kita lihat cek itu, rimbun sekali ya pohon zaitun itu. Itu dapat menyatukan, ya, mengimajkan satu pohon yang rimbun sekali. Ya, kalau di Indonesia agak mirip pohon beringin. Hanya bedanya kalau pohon beringin itu selalu mistik gitu ya. Walaupun saya waktu SD tiap hari kerjaan saya itu main sebagai tarsan-tarsanan di pohon beringin di kuburan. Saya itu bedik sekali kalau pulang sekolah itu sudah langsung ke kuburan, ke sungai, kemana saja. Pulang jam 6 sore, jam 7. Pulang bawa tebu. Di pohon zaitun itu adalah lambang persatuan. Di tengah-tengah situasi yang cerai-berai ini, anak-anak kita akan menjadi pemersatu. Ya, peradaban ini luar biasa. Mereka akan menjadi apa yang disebut sebagai peacemaker yang menciptakan kedamaian dimanapun mereka berada. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pohon zaitun itu melambangkan perdamaian. Saya akan mengakhiri renungan ini dan satu kalimat, Bapak Ibu sekalian. Jangan putus asa untuk takut akan Tuhan dan tapping of life in the way of God. Mengikuti firman Tuhan. Karena itu tidak akan sia-sia. Pasti terbukti. Pasti diberkati. Asal kita memiliki respek kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Mendengar firman-Nya. Dan mengikuti kehendak-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mohon Bapak Pendeta Ranto bisa mengakhiri persekutuan firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih Pak Ranto.